Kita kan belajar begini, menempatkan sesuatu. Coba renungkan kalimat ini. Yang di rumah juga ikut mikir. Menempatkan sesuatu. Kalau kalimat itu diperpanjang jadi ada kata apa belakangnya? Menempatkan sesuatu, barang, benda, bukan, tapi keadaannya. Kalau kalimat itu diperpanjang, menempatkan sesuatu tempat yang aman, bukan pada tempat. Pak Guru Rendra itu pertanyaan dong. Pada Guru Rendra. Enggak semangat itu tangannya. Ya. Jadi kita akan belajar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pertanyaannya, kalau sesuatu yang kita tempatkan tidak pada tempatnya, pasti jadi apa? Rusak, apalagi. Ayo, sesuatu yang kita tempatkan tidak pada tempatnya, tidak cocok, tidak berfungsi, itu yang betul. Tidak berfungsi, tidak tepat. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar. Kalau kita dalam tanda kutipnya menempatkan Tuhan Yesus, ya, atau sebelum kita pada poin ini, kalau saudara punya lemari pakaian dan penuh dengan pakaian saudara, terus saudara tempatkan di halaman rumah yang tidak ada atap, tidak ada penutup pokoknya. Yang pertama, kalau orang lewat dan orang itu tahu isinya, maka orang akan ngomong apa tentang pemilik lemari itu? Gila, apalagi. Ya, jadi ribut-ribut ya. Bapaknya mana ini? Bapaknya jadi mana ini? Oh, sekolah minggu. Ya. Jadi kalau kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, bukan cuma aneh, tapi nggak berfungsi, nggak bermanfaat sama sekali dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar, walaupun dalam tanda kutip ini ya, seharusnya saudara dan saya menempatkan Tuhan Yesus itu di posisi atau tempat yang mana. Nggak usah jawab dulu, masing-masing dalam hati coba kita temukan. Boleh nggak saya berkata begini? Hampir semua murid Tuhan Yesus, anak Tuhan atau orang Kristen, hampir semua Tuhan Yesus hanya diposisikan, hanya kita tempatkan, tidak beda, maaf, seperti pesuruh kita, pembantu kita. Kira-kira betul atau salah kalimat ini? Itu faktanya. Karena seringkali tanpa pengenalan yang benar, maka Tuhan Yesus cuma jadi tempat, Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan sembuhkan Tuhan, Tuhan tolong jaga Tuhan, Tuhan tolong berkati. Oh, Pak Hendri ada di situ tuh. Oh, baru lihat sebentar. Kok bisa istrinya bilang dari sekolah minggu? Oh, jadi maaf. Itu jangan kecil-kecil. Lihat. Itu di situ. Ya, ini itu dari rumah. Kemarin-kemarin ngasih ngomong Pak Hendri itu orang kecil sebabnya. Itu salah satu guru kita di Nabil. Pernahkah saudara menyadari kata tolong? Oke, saya beri contoh ini. Ini bukan ilustrasi, contoh. Karena saya percaya semua kita pasti sering mengalami ini. Kita kenal seseorang. Dia baik, dia mampu, artinya kaya. Tapi
lama tidak pernah kontak dia, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan. Jujur jawab, ketika suatu hari kita terjepit, kita kepepet, dan kita tahu mungkin hanya dia yang bisa bantu saya. Pertanyaannya, ada rasa apa di hati kita kalau sudah sekian lama kita nggak kontak dia, nggak apa-apa, terus hari itu kita butuh dia? Ngerti nggak contoh? Ada apa di perasaan kita? Betul nggak perasaan itu muncul? Aduh, nggak enak ya, lama nggak kontak. Ngerti nggak apa yang kita mau pelajari hari ini, saudara? Tapi begitu kurang ajarnya kita kepada Tuhan. Kenapa? Hilang. Begitu kurang ajarnya kita kepada Tuhan. Nah, dalam kata Tuhan tolong, minta tolong Tuhan. Boleh nggak kalau hari ini kita belajar tentang ini? Kita menempatkan dia di posisi yang salah. Jawab ya atau tidak? Nah, maka itu kita harus belajar supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang pertama ini. Kisah Rasul 2 ayat 36. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 36. Ini yang kita harus tahu. Oke, lihat kalimat pertama saja. Sudah begitu jelas. Lihat kalimat pertama. Siapa? Ayo, siapa? Seluruh. Kita termasuk orang Israel tidak? Yang percaya Tuhan Yesus. Ya, oke, rupanya saudara ragu-ragu. Coba tunjukkan dulu Galatia 3 ayat 29. Saya tidak salah. Iya betul, ayat 29. Coba lihat. Galatia 3 ayat 29. Baca sama-sama supaya tahu posisi kita itu siapa. 1, 2, 3. Dan jikalau aku Kristus, aku juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji. nah, jadi kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, berarti kita juga adalah, ayo bersama, kita adalah keturunan Abraham. Nah, kalau kita keturunan Abraham, ada perintah. Kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi siapa? Jadi siapa seluruh kaum Israel itu? Ada perintah. Saudara dan saya harus baca, harus tahu, dan tidak sekedar tahu, tapi tahu dengan pasti. Kira-kira kalimat ini artinya apa? Tahu dan tidak sekedar tahu, tapi tahu dengan pasti. Itu artinya apa? Ayo, mikir semuanya. Enggak sekedar tahu, yakin. Percaya. Kenapa? Muncul? Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Coba renungkan. Saudara, pertama kali Roh Kudus mengajar saya ayat ini, saya itu sampai disadarkan gini. Berarti selama ini saya ini sudah tahu dengan pasti atau belum deh? Ngerti nggak? Karena begitu jelasnya supaya kita tahu dengan pasti, nggak cuma tahu. Apa yang harus kita tahu dengan pasti? Maka itu dari awal tadi kita belajar untuk menanyakan arti kata tolong. Untuk kita tahu menempatkan sesuatu harus pada tempatnya.
Dan ini yang kita harus tahu dengan pasti. Saya balik lagi. Berarti kalau ada seseorang dapat sesuatu hadiah, ya, dapat sesuatu hadiah, walaupun bentuknya indah, bentuknya itu mewah, mahal, tapi kalau kita nggak tahu dengan pasti ini barang apa dan untuk apa, walaupun harganya mahal, kira-kira jadi apa barang itu di rumah kita? Apa? Tidak berarti yang belakang rongsokan, betul, nggak bisa dipakai, nggak tahu apa. Jadi selama kita belum tahu dengan pasti siapa Yesus Kristus Tuhan itu yang menyebabkan kita seringkali menempatkan Tuhan kita tidak pada tempatnya. Karena kita belum tahu dengan pasti, belum yakin ini apa, ini siapa. Maaf, ada nggak suami, jangan tersinggung dulu para suami. Ada nggak suami menempatkan istri, maaf ya saya cuma tanya. Kalau saudara tidak, nggak usah tersinggung gitu maksudnya. Ada tidak suami menempatkan istri nggak lebih dari pembantu? Maaf cuma tanya. Loh, berarti saudara dari tersinggung. Ada tidak? Nggak dengar? Ada tidak seorang suami menempatkan istrinya nggak lebih dari seorang pembantu? Cepat jawab. Ada. Ya sudah, kalau saudara nggak dijawab gitu loh. Tersinggung jadinya. Maaf. Nah, kalau ada seorang suami menempatkan istrinya nggak lebih dari seorang pembantu, ya memang karena dia nggak tahu istri itu siapa. Maaf. Atau sebaliknya, istri punya jabatan lebih tinggi di masyarakat daripada suaminya. Istri punya pendidikan lebih tinggi daripada suaminya. Istri gajinya, pendapatannya lebih tinggi dari suaminya. Maaf, wajar nggak kalau ada sikap merendahkan suami? Wajar, karena itu manusia. Berarti istri itu belum tahu dengan pasti suaminya ini apanya. Maka itu menempatkan seseorang di tempat yang salah karena belum tahu dengan pasti. Maka itu banyak kehancuran dalam hidup, baik hidup pernikahan, hidup bersosial, hidup bertetangga. Sekarang mari kita dengan serius melihat apa saja. Ini nggak cuma masalah Tuhan, tapi masalah dalam hidup sehari-hari kita. Contoh lain, ada orang menghargai sesuatu, ya, alat di dapur, entah itu piring, entah itu gelas, entah itu baskom atau apa saja. Nah, buat kita melihat barang itu, di pasar juga banyak. Tapi ketika kita melihat saudara kita, teman kita, keluarga kita ini atau tetangga kita ini, dia begitu menghargai barang yang bagi kita itu bukan cuma murah, banyak. Terus kita tanya, kenapa kamu bisa menghargai barang itu seperti itu? Ternyata dia punya pengalaman yang dia nggak pernah lupa. Dia cerita begini, berapa banyak tahun yang lalu, waktu itu saya sangat susah untuk makan saja tidak bisa. Nah, ada tetangga saya yang hampir tiap hari mengirim saya makanan di tempat ini.
wadah itu. Ngerti? Jadi dia menghargai nggak tempat ini, wadah ini? Sangat menghargai. Tapi buat kita apaan itu? Nah, saudara, kalau kita bisa mengetahui apa-apa dengan pasti, sejarahnya apa, kisahnya apa, dan semuanya itu. Coba saudara sesekali kunjungan ke rumah kami yang di Bethlehem sana. Berapa waktu yang lalu ada orang kasih saya. Nah itu sekarang saya taruh di teras di meja tamu. Sebuah benda yang gak ada bagusnya. Tapi saya ini suka barang-barang kuno, barang antik. Nah saya gak kenal orang yang ngasih saya. Dia memang kolektor barang-barang antik di Surabaya. Sampai hari ini namanya pun saya gak tahu. Dia sering ikut saya lewat Zoom dengar khotbah. Nah saya suka cerita. Tiba-tiba dia titip seseorang, tolong kasihkan ini kepadanya. Nah yang menerima itu pun mikir, mana mau kau beli barang begini. Tapi begitu saya terima, walaupun saya nggak tahu, tapi yang saya lihat uniknya, jadi seperti nampan, tapi dari kayu yang utuh. Dan itu pasti dari kerajaan Jawa dulu, karena modelnya seperti ada lorong blonyo gitu. Nah saya tanya, yang kasih ini titip apa? Dia bilang ini kira-kira buatan orang pada abad yang ke-18, jadi tahun 1700 berapa. Oh ya? Nah terus cerita dari keluarga ini, dari keluarga itu, orang ini, orang itu. Saudara, memang saya lihat Tuhan, nggak mungkin ada orang zaman sekarang bisa sehebat apapun bisa membuat seperti itu. Unik sekali bentukannya itu. Nah terus saya tuh pengen telepon orang itu, tapi yang kasih barang itu dia nggak mau dikontak. Ya sudah, saya menghargai itu tuh orang nggak kenal. Sampai saya tanya, coba kamu tanya, ini mau dijual itu berapa? Kenapa dia kasih saya? Hanya karena dia sering dengar khotbah saya lewat Zoom in. Nah, biarlah semua contoh-contoh ini menyadarkan kita apa yang kita tahu dengan pasti tentang Tuhan Yesus. Oke, kita baca dari awal. Ya, 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat. Nah stop dulu, kalimat ini yang hebat. Yahweh Tuhan Bapa di surga telah membuat. Saya pertama belajar, kok membuat? Kenapa nggak pakai kata menjadikan? Tapi Tuhan yang buat. Membuat siapa? Yesus yang, nah salah. Yang aku salibkan kan kita kok menyalibkan Tuhan Yesus. Yang bilang kamu lagi mau sama. Jadi seluruh kita anak-anak Tuhan harus tahu dengan pasti bahwa Bapa di surga telah membuat Yesus yang kita salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa nggak disebut menjadi Tuhan dan penyembuh, menjadi pemberi berkat, menjadi penolong, menjadi ini? Kenapa? Dengan tegas Tuhan Bapa di surga ingin meyakinkan saudara dan saya untuk kita tahu dengan pasti bahwa Yesus itu sudah dibuat oleh Bapa di surga menjadi Tuhan.
dan Kristus. Saya sudah berapa kali menyampaikan apa sih definisi Tuhan. Ada yang ingat? Hanya ada 2 kalimat definisi Tuhan. 1, pemilik tunggal atas hidup ini. Betul tidak? Pemilik tunggal atas hidup ini. Berarti kalau Yesus itu Tuhan yang adalah pemilik tunggal, artinya kita bisa dimiliki oleh yang lain tidak? Saya jawab, kita bisa dimiliki yang lain tidak? Tidak. Saudara, kalimat pertama ini punya hubungan yang kuat. Kalau orang itu tahu, ya, kalau orang itu tahu, ini contoh saja. Oh, ini rumahnya presiden. Kira-kira kalau ada pencuri atau maling dan sejenisnya mau masuk, mereka langsung masuk atau mikir dulu? Beda kalau di rumah kita. Betul? Kalau setan tahu rumah kita, pakai mikir enggak? Enggak lah. Nah, itu konsep yang kita harus tahu dalam hidup kita. Setan pasti akan mikir kalau mereka tahu siapa pemilik tunggal kita. Oh, dia ngamen sih. Betul? Maka itu kalau kita menyebut memanggil dia Tuhan, itu artinya kita dimiliki oleh satu pribadi saja, bukan yang lain. Maka itu dalam firman Tuhan berkali-kali kita mendengar, bukan Tuhan Yesus egois, bukan Tuhan Yesus diktator, bahwa kita harus lebih mengasihi dia daripada yang lain. Gara-gara Tuhan ini pemilik tunggal atas hidup ini. Berarti kita nggak ada yang memiliki lagi selain Tuhan itu. Pasti hidup ini akan aman selama kita menempatkan Yesus pada tempatnya, yaitu dia Tuhan. Hebat sekali. Pemilik tunggal. Kalimat kedua, apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Jawabannya, penguasa mutlak atas hidup ini. Berarti tidak ada kuasa lain yang boleh menjaga, memiliki, menguasai kita kecuali Tuhan Yesus. Inilah konsep itu. Nah, jadi hari ini saudara bisa mengerti kalau kita panggil dia Tuhan, Tuhan dengan posisi pemilik tunggal atas kehidupan dan penguasa mutlak. Coba renungkan, akan segan atau akan gampang? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lu ngerti gak pertanyaan ini? Kita akan lebih bagaimana? Segan. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, murid Tuhan Yesus. Sudah doa puasa sudah ini, Tuhan gak tolong juga. Pernah dengar gak ada orang-orang seperti itu ungkit-ungkit? Ngerti pertanyaan saya? Pernah dengar gak? Ungkit, Tuhan aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu. Kenapa Tuhan gak mau begini? Kenapa Tuhan gak mau begitu? Nah, kalimat-kalimat seperti itu patutnya ditujukan ke siapa? Ngerti gak pertanyaan saya? Kenapa kamu gak begini? Kenapa kamu gak begitu? Kalimat seperti itu biasanya cocok kita tujukan ke siapa kita? Nah, dengan apa?
bawahan. Bawahan, betul. Pesuruh, pembantu. Wajib atau tidak, walaupun tanpa kesadaran penuh, kalau kita sudah memberi sesuatu yang berharga kepada seseorang, pertanyaannya, merasa wajib atau tidak kita punya hak nyuruh orang itu untuk menolong kita? Ayo jawab, wajar atau tidak kalau kita minta tolong dia? Wajar. Nah, itu konsep agama. Karena merasa umat beragama sudah memberi kepada tuannya, ternyata konsep itu muncul. Wajib kita nyuruh ini nyuruh itu karena aku sudah beri kamu. Maka itu kenapa dalam kitab suci kita, khususnya perjanjian baru, persembahan yang berkenan kepada Tuhan bukan uang kita, bukan harta kita, tapi apa kita? Hidup ini, tubuh ini. Luar biasa ini, saudara. Kalau kita mengerti posisi Tuhan di hidup kita, maka itu kalimat ini penting. Seluruh kita harus tahu dengan pasti. Gak cuma tahu saja, tapi tahu dengan pasti siapa Tuhan Yesus itu buat hidup kita. Coba renungkan. Kalau saudara dan saya tahu dengan pasti siapa Tuhan Yesus, ini hal kecil aja, hal kecil. Wajib enggak kita takut sesuatu? Atau wajib loh? Loh, jawab. Harus enggak kita takut pada sesuatu yang orang lain takut? Kalau kita tahu dengan pasti Yesus itu Tuhan. Jawab, tidak. Walaupun kita tetap harus berhati-hati. Bedakan takut dengan hati-hati. Berjaga-jaga. Ini konsep saya. Saya dari dulu nggak pernah takut dengan pencuri, nggak pernah takut dengan maling. Tapi harus berhati-hati, beda. Apa saja dalam hidup kita, kalau kita sudah tahu dengan pasti siapa Yesus itu, saya turunkan lagi dari takut. Kalau saudara dan saya sudah tahu dengan pasti siapa Yesus itu adalah Tuhan, dengan dua kalimat tadi, pemilik tunggal atas kehidupan dan penguasa mutlak, saya tahu. Salah atau tidak? Kalau orang itu sudah tahu dengan pasti siapa Yesus itu, yang ternyata adalah Tuhan, dia masih khawatir sesuatu? Yang muncul jawabannya salah atau tidak? Salah. Jadi kalau dia masih khawatir, masih takut tentang sesuatu hal atau dua hal, saya tidak tahu, berarti orang itu belum tahu dengan pasti siapa Yesus itu. Jawab, kalimat ini salah atau benar? Jawab, kalimat ini salah atau benar? Kalau kita sudah tahu dengan pasti Yesus itu siapa, seharusnya kita masih ada yang kita takuti, kita khawatir nggak dalam hidup ini? Tidak. Maka itu saya balik. Tadi pertanyaan yang saya balik, saudara nggak jawab. Berarti kalau masih ada orang yang mengaku anak Tuhan, murid Yesus, tapi masih takut dan khawatir sesuatu,
Berarti orang itu belum tahu dengan pasti. Terus ada yang bantah lagi, ya saya kan masih orang. Ya sudah, terserah kamu. Inilah yang penting dalam hidup kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu dengan pasti, berarti kita sudah kenal. Ini saya cuma cerita saja. Apa yang saudara tahu dengan pasti tentang Yesus, itu akan membuat sebuah sikap hidup. Kalau setan ingin ganggu kita, setan itu mikir. Setuju nggak kalimat ini? Maka itu mari kita tanyakan betul-betul, sekian tahun kita ke gereja, kita Kristen, sekian tahun. Seberapa besar, seberapa dalam, seberapa kuat pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, itu menentukan sikap hidup kita menghadapi apa saja dalam hidup. Saya harap semua kita selagi masih mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, dengan serius menempatkan diri kita terus seperti itu, berusaha untuk mengenali Tuhan. Karena tanpa usaha kita untuk mengenal, maka ya pengenalan kita cuma begitu-begitu saja. Contoh, kalau saudara dihubungi seseorang dan akhirnya kenalan, tapi kalau jarang atau nggak ada rasa dekat, rasa ingin ketemu, jadi jarang bergaul, jarang telepon, jarang mungkin sebulan cuma sekali, walaupun sebulan cuma 2 kali, bisa cukup nggak kita mengenal orang itu? Enggak, harus intens, rutin, rajin. Kita sering main ke rumahnya, dia main ke rumah kita. Nanti ada apa-apa ngajak kita bareng, kita juga ngajak dia. Kalau intens seperti itu, kira-kira dalam 3 bulan kita mulai kenal nggak siapa orang itu? Betul? Bahkan ada pribadi-pribadi karakter tertentu cepat akrab dengan orang. Percaya nggak? Walaupun baru sebulan, tapi karena hubungannya dekat, intens, sering ketemu, sudah cukup nggak untuk mengenal siapa orang itu? Kalau pribadi orang itu yang ekstrovert, terbuka, ramai. Ngerti nggak pertanyaan saya? Cukup waktu sebulan sudah mulai kenal siapa orang itu? Nah, pertanyaannya, tahun berapa saudara dan saya mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus? Hitung sampai tahun ini. Kalau contoh yang saya berikan tadi, sebulan 3 bulan, asal intens, asal rutin, akrab, banyak waktu yang dipakai untuk bertemu, untuk bicara, untuk makan bersama, dan sebagainya, itu sudah bisa cukup kita mengenal orang itu. Nah, kita ini berapa tahun? Ngerti nggak pertanyaan saya? Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Oke, kita buka Hosea 6 ayat 3.
Ini ajakan dari Papa. Ajakannya luar biasa. Hosea 6 ayat 3. Nah, seperti itu seharusnya. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, seharusnya kita kenalkan enggak Tuhan kita kepada teman kita yang lain? Seharusnya. Maka itu kalau ada di antara kita rasanya enggak punya bahan, rasanya sulit untuk mengenalkan Tuhan kita, mengenalkan Bapa kita kepada yang lain, jawabannya ya karena sekarang memang belum kenal. Maka itu enggak punya bahan untuk mengenalkan. Betul atau tidak kalimat ini? Marilah. Siapa yang diajak? Kita. Bukan marilah beribadah, marilah ikut doa puasa, marilah ikut belajar baca Alkitab, marilah tidak. Ajakannya marilah kita mengenal. Enggak cukup dan berusaha. Enggak sekedar berusaha, tapi sungguh-sungguh mengenal Yahweh itu. Ini ajakan. Bayangkan luar biasa Bapa di surga. Dia mengajak kita, dia meyakinkan kita bahwa Bapa di surga Tuhan Yesus tidak segan, tidak malu, tidak merasa bagaimana mengajak kita kenal Dia. Maksud saya begini sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh ada orang yang jauh posisinya lebih tinggi dari kita, jauh status sosialnya lebih tinggi dari kita, jauh status ekonominya lebih tinggi dari kita. Terus orang itu ngajak kita untuk kenal Dia, ngundang kita ke rumahnya. Dalam hitungan sosial, siapa akan rugi? Ngerti pertanyaan saya? Siapa yang akan rugi? Orang itu. Ngapain? Dalam segala hal, aku jauh lebih rendah dari dia. Tapi dia ngajak kita kenal, ngundang kita ke rumahnya. Beda. Kalau kita yang di bawahnya, terus rajin nelpon, terus minta ketemu, itu namanya, itu namanya apa? Nggak tahu diri gitulah. Susah bener. Nggak betul tidak. Tapi lihat siapa yang ngajak kita kenal. Maka itu kalau orang itu secara status kekuasaan dia lebih tinggi dari kita, sosial dia lebih tinggi, kekayaan ekonomi dia jauh lebih tinggi, dan dia ngundang kita untuk ketemu, ngajak ke rumahnya atau makan bareng, terus kita nolak. Coba jawab. Patutnya sombong kita ini. Saya harap contoh ini menyadarkan kita betapa Bapa di surga yang hebat itu, yang ngajak kita untuk mengenal Dia. Dan Dia minta berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Dia. Jadi nggak cuma mengenal, ngajak mengenal,
tapi sungguh-sungguh. Saudara, konsep ini yang harus kita tahu dari Bapa di surga. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Lihat ayat ini. Yahweh bergaul karib. Stop dulu. Karib itu bahasa Melayu. Artinya erat, akrab, dekat. Karib itu. Pertanyaannya, dengan firman ini, coba. Menurut kalimat ini, Mazmur 25 ayat 14 kalimat pertama dulu. Siapa yang ngajak bergaul duluan dengan siapa? Ngerti nggak pertanyaannya? Siapa yang ngajak duluan? Itu saudara yang saya takut. Bapa di surga yang mengajak duluan. Maka itu saya beri contoh tadi. Kalau ada orang secara status kekuasaan sosial, ekonomi jauh lebih tinggi dari kita, lalu dia telepon kita, ngajak ketemu, ngajak ke rumahnya, dan kita menolak, wajib dikatakan sombong sekali kamu. Nah, ini Bapa di surga yang mengajak kita bergaul karib. Harusnya kita apa? Respon dengan sungguh-sungguh. Karena ini ajakan yang luar biasa. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, ini persyaratan. Apa itu takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan itu definisinya cuma satu. Takut berbuat dosa. Titik. Nah, kepada kita yang takut berbuat dosa, maka Tuhan akan mengajak kita untuk bergaul karib. Dan gak cuma itu saja, ini yang luar biasa. Baca kalimat berikut. Apanya? Dan perjanjiannya akan diapakan kepada kita yang mau bergaul karib? Diberitahukannya. Coba sekarang bongkar kata perjanjiannya itu apa? Ternyata semua rahasia yang dari Tuhan akan dibuka. Nah, untuk mengerti ayat ini kita buka Yohanes 15 ayat 15. Luar biasa. Jadi kalau orang tadi secara pangkat, kekuasaan, sosial, ekonomi jauh lebih tinggi dari kita, dan dia ngajak kita bertemu, ngajak kita bergaul, maka makin lama makin kenal, kita banyak tahu nggak tentang apa saja yang dibuatnya. Wajar itu. Nah, seperti Yohanes 15 ayat 15 ini. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Mari kita lihat siapa kita, siapa dia. Ini luar biasa. Benar? Baik. Ayo kita baca sama-sama. Kalimat per kalimatnya kita pelajari. 1, 2, 3. Aku tidak menyebar tetapi aku saya betul-betul kagum. Berarti siapa yang mulai mengajak jadi sahabatnya? Tuhan duluan loh saudara, bukan kita. Lagi sekali saya tanya tadi,
Tuhan tahu gak sih? Kalau dia mengajak kita jadi sahabatnya, dia itu bakal rugi. Ayo jawab. Tahu gak? Nah, kalau saudara ngajak orang bersahabat dan saudara tahu, oh ini orang bakal merugikan aku. Kira-kira saudara akan teruskan bersahabat atau tidak? Mikir-mikir. Tuhan Yesus tahu kalau dia mengangkat kita menjadi sahabatnya, dia pasti rugi. Kira-kira kenapa sih kok dia yang rugi? Ayo, kenapa dia kok pasti Yesus yang rugi? Kalau dia ngajak kita menjadi sahabatnya, jawab. Banyak repoti. Iya, kita ini banyak maunya, susah diatur lagi. Betul? Saudara yang menyedihkan, lihat. Hari ini mari kita sadar, orang-orang model kita begini, Tuhan pilih jadi sahabatnya. Indah bukan? Tapi banyak yang sombong, masalahnya nggak mau itu lah. Jadi mulai hari ini ayo kita betul-betul berubah. Tuhan kita luar biasa. Dan sama dengan Mazmur 25:14, bahwa ketika kita sudah siap dan mau menjadi sahabat karib Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjiannya diberitahukan. Lihat kalimat terakhir ayat 15. Satu-satunya bukti, satu-satunya tanda bahwa kita ini sahabatnya karena Yesus apa? Perhatikan, karena kata karena itu loh, karena aku telah, bukan apa. Telah apa? Memberitahukan kepada kita berapa hal, segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Berarti ada yang dirahasiakan enggak? Tidak ada. Maka itu mulai hari ini saudara, nikmati hidup sebagai anak-anak Bapa di surga, nikmati hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus dengan mengetahui rahasia-rahasia surga itu. Amin. Jadi bergaulah karib dengan Tuhan mulai hari ini supaya kita tahu Tuhan itu siapa dan apa di hidup kita. Makin kita kenal Dia, maka makin tepat kita menempatkan Dia di tempat yang lain. Ubah konsep, karena kita sudah banyak memberi, lalu kita bisa ngatur Tuhan harus berdoa. Memang Dia baik, kita nggak ragu-ragu, tapi menempatkan Yesus sebagai Tuhan di tempat yang tepat, maka hidup ini akan mengalami banyak perubahan. Nikmati hubungan yang seakrab ini dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita mengabdi Tuhan. Musik silakan.